Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh ada lagi, berjumpa lagi dalam persekutuan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Hari Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021. Inci percaya kita semua tetap diberkati oleh Tuhan, dan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan ibadah gereja saat ini bersama dengan Enci Ruth, Enci Pena, Enci Wati, Enci Boreng Kuje, dan juga ada editor Dimas dan Aso. Kami semua akan memandu ibadah di pagi hari ini. Biarlah kita semua diberkati lewat ibadah di pagi hari ini. Oke. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan, baik kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Enci mengajak kita semua berdiri sambil kita memuji Tuhan, dan dua buah lagu kita akan nyanyikan saat ini, yaitu Selamat Pagi Bapa dan Bapa Ku Datang Padamu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, di sekolah minggu yang dikasih Tuhan, mari kita angkat sebuah pujian. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan dengan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari kita tunduk satu dalam doa kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi hari ini kami datang lagi menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mau bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang masih memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Pagi ini kami datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Diberkatilah ibadah kami, jadilah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, masih tetap berdiri. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, kita angkat lagi sebuah pujian. Tuhanku satu, namanya Yesus.
Tuhan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kami datang lagi kepadamu. Kami mengaku di hadapan-Mu sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami banyak kali melakukan kesalahan, melakukan dosa di hadapan-Mu Tuhan, menyakiti teman-teman kami, menyakiti hati orang tua kami dengan tidak dengar-dengaran pada mereka Tuhan. Bahkan juga kami seringkali melawan perintah-perintah-Mu Tuhan. Tuhan, ampunilah kami atas semua salah dan dosa-dosa yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan selalu menolong kami, memberkati kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu mau hidup takut akan Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat dulu sebuah pujian. Ku ingin dengar cerita. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan baca dan dengar firman Tuhan. Untuk itu, Encik persilakan duduk dulu semua. Kita siapkan Alkitab, kita akan berdoa. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini, hari baru Tuhan beri buat kami semua. Menikmati nafas hidup, kekuatan, kesehatan yang hanya berasal daripada-Mu. Dan di pagi yang indah ini Tuhan, kami akan baca dan dengar firman. Berkati kami semua, berkati telinga kami, berkati tempat di mana kami beribadah di saat ini, agar kami boleh mengerti dan memahami apa maksud dan kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca di saat ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita akan baca firman dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-17, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Injil Lukas pasalnya yang ke-17, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Nah, pembacaan ini akan Encik baca untuk kita semua, yang berjudul ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring.
lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau." Sampai demikian jauh batas pembacaan firman Tuhan, dan saat ini kita akan saksikan cerita lewat video. Selamat menyaksikan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, shalom, damai di hati. Doh, luar biasa Kang. Semua ada dalam keadaan sehat pastinya, semua diberkati pastinya Kang. Amin. Nah, kita bersyukur adik-adik di pagi hari ini. Mungkin adik-adik lihat, aduh di mana ini Dora Inci ada berekam ini Kang. Suasana baru, tapi kita percaya bahwa segala sesuatu sudah dipersiapkan oleh Tuhan dan sudah diatur oleh Tuhan. Nanti adik-adik lihat no, di mana Kang ini rumah ini Kang, Dora Inci ada berekam akang Kang. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, di saat ini kita sudah membaca firman tentang berapa orang kusta? 10 orang kusta. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ada yang tahu itu sakit kusta sakit bagaimana Kang? Dia mau bilang sejenis penyakit kulit. Nah, Kong kalau dia juga adalah penyakit yang menular Kak Enci. Penyakit yang menular berarti kalau torang bahasa iyo penyakit yang Jakarta jangki Kang. Kong pokoknya itu penyakit ngeri sekali kalau mau lihat Kang. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan,
Kalau penyakit kusta, orang kalau lihat ada orang sakit kusta paling dorang mau menghindar atau dorang nyanak mau berdekat-dekat karena takut mau jangke. Nah, bayangkan waktu itu adik-adik ada 10 orang kusta. Kalau sekarang itu penyakit kusta gampang Kang mau obat? Gampang atau bagaimana Enci? Sekarang so ada obat. Kalau sekarang so ada obat kata. Kalau orang mau pergi puskes atau di klinik-klinik tempat berobat so ada tulis Kang di situ boleh dang mau berobat akan tuh penyakit kusta. Nah, kalau dulu itu susah sekali adik-adik. Penyakit kusta juga adalah penyakit yang sama yang diderita oleh Ayub Kang. Nah, adik-adik bayangkan di tengah sulitnya dorang berobat, tetapi cuma satu pribadi yang cuma dengan kata-kata 10 orang itu boleh disembuhkan, yaitu Tuhan Yesus. Coba Encik mau minta Encik Wati baca di firman Tuhan tadi, di mana Tuhan Yesus ada suruh dorang pergi kepada imam-imam dan di tengah jalan mereka sembuh. Lukas 17 ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, bayangkan cuma ada suruh, di tengah jalan mereka langsung sembuh. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika 10 orang tadi menjadi tahir, menjadi sembuh, berapa orang yang balik? Satu orang. Dia kembali mengucap syukur sambil memuliakan Allah. Sampai Tuhan ada tanya, mana tuh 9 orang? Dorang lantaran so sembuh, saking girangnya dorang so lupa untuk bersyukur, untuk berterima kasih. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-9 19 berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bersyukur adalah ungkapan iman atau jawaban iman. Orang yang beriman adalah orang yang selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Bukan cuma sama dengan tadi ketika dia sembuh. Ketika dia dalam sakit pun, orang yang beriman mampu untuk tetap bersyukur. Adalah hal yang biasa kalau misalnya orang menerima ketambahan usia, ketika orang sembuh dari sakit orang bersyukur. Tetapi luar biasa apabila orang ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, masalah, tetapi orang tetap bersyukur. Kadang orang kalau sakit, sebagai orang percaya belajar untuk mengatakan seperti ini. Bersyukur kita sakit, berarti Tuhan punya maksud Kang, masih manusia, jangan terlalu bapaksa. Bersyukur sakit, boleh istirahat. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam trompet kehidupan, percaya itu adalah cara Tuhan untuk memandang, untuk kita melihat segala kebaikan Tuhan. Mungkin Tuhan bilang, oh saat ngana ada sehat-sehat, pikir nih hidup ndak ada Tuhan tuh, dah sehat-sehatnya ndak apa-apa kuat, ndak berterima kasih ndak apa-apa kuat. Tunggu satu kali di saat sakit, apakah mau ingat kalau ada Tuhan? Nah seperti itu, apalagi anak-anak tuh kalau udah sehat, aduh bermain ke sana kemari, deng mau makan so lupa berdoa, mau tidur so lupa berdoa karena so kecapean. Tunggu kalau sakit, Tuhan tolong kasih yang Tuhan kasih baik akang pak kita. Nah di saat seperti itu Tuhan rindu orang untuk tetap ada dekat dengan Tuhan. Di saat seperti itu Tuhan rindu kita pe anak-anak mau panggil Tuhan tolong. Nah jadi
dalam segala keadaan tetaplah mengucap syukur. Sama seperti orang Samaria yang ketika dia dipulihkan, dia kembali bersyukur sambil memuliakan Allah. Maka Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai di hati, shalom. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Enci percaya kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman yang sudah disampaikan, baik lewat tayangan video maupun firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Enci Pena. Dan kita akan memberikan syukur kepada Tuhan lewat persembahan. Mari mempersiapkan persembahan sementara memberi persembahan kita menyanyi Ku Berikan Persembahan. Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Persembahkan semua kepadamu Tuhan, pasti kau memberkatiku lebih besar lagi. Ku berikan persembahan, ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang persembahkan semua kepadamu Tuhan, pasti kau memberkatiku lebih besar lagi. ya adik-adik semua duduk tenang, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat yang akan dituntun oleh Enci Pena. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak di pagi ini Tuhan. Kami semua anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu, kami percaya kami telah diberkati oleh firman-Mu. Ajarlah kami semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam setiap warna-warni kehidupan kami percaya Engkau punya rencana yang indah untuk pribadi kami masing-masing. Untuk itu tetap kuatkan iman kami Tuhan dalam menghadapi berbagai hal yang kami pandang baik maupun yang kami pandang tidak baik. Biarlah kami selalu dikuatkan dan mengimani bahwa rencana-Mu selalu indah pada waktunya. Kami bersyukur kami telah beri persembahan. Berkati persembahan kami ini agar boleh terpakai baik untuk pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini, terlebih untuk pelayanan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Yarden. Berdoa kami Tuhan Yesus untuk anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 22. Biarlah selalu diberikan sehat, kuat, sukacita, damai sejahtera yang hanya berasal daripada-Mu. Kami percaya perlindungan-Mu selalu nyata di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Yarden. Dijauhkan dari segala sakit penyakit mara bahaya yang selalu mengancam akan kehidupan kami. Dan biarlah semakin hari anak-anak ini semakin bertumbuh ke arah lebih baik, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami pun berdoa untuk keluarga yang telah memfasilitasi kami sebagai Komisi Pelayanan Anak untuk tetap melayani anak-anak sekolah minggu, keluarga Tantu Huai. Kami percaya Tuhan, seisi keluarga ini diberkati oleh Tuhan, kesehatan mereka diberkati, keuangan mereka diberkati,
Bahkan keluarga yang berada jauh dari tengah-tengah keluarga ini Tuhan, mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ketika Engkau telah mempercayakan mereka menjadi saluran berkat untuk kami Komisi Pelayanan Anak. Biarlah ke depannya Tuhan, Engkau selalu membukakan jalan untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi. Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka. Berdoa kami Tuhan untuk seluruh guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Yarden Singkil Kampung Islam, orang-orang yang telah Engkau pilih, biarlah kiranya selalu diberi kerinduan untuk tetap ada dalam pelayanan, diberkati setiap tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau percayakan untuk kami jalani. Biarlah pelayanan kami ini semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, di adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah kita saat ini. Enci undang semua berdiri, dan sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita angkat sebuah pujian, senyum dan berwajah gembira. Senyum dan berwajah gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan berwajah gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Ya, mari kita menerima berkat, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk penyertaan-Mu dalam persekutuan ibadah kami saat ini, sehingga ibadah kami dari awal sampai berakhirnya terlaksana dengan baik. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Enci persilakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan informasi pelayanan. Ya, terima kasih untuk kesempatan informasi pelayanan. Ibadah gereja anak tetap akan dilaksanakan lewat video di rumah atau di kolom masing-masing. Dan untuk ibadah guru sekolah minggu, minggu depan kita akan berkunjung di Guru Sekolah Minggu kolom 4, pelaksana ibadah Guru Sekolah Minggu kolom 3. Dan hari pelaksanaan hari Jumat jam 7 malam. Demikian informasi pelayanan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah, dan kita akan berpisah. Nanti akan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Shalom.